Disclaimer teman-teman, video ini dibuat bukan untuk menggurui, melainkan hanya sharing pengalaman saya di dunia kripto. Dan saya juga sebagai content creator, pemula meminta maaf apabila ada salah saat pembuatan video ini. Untuk source code ini juga sudah jadi beberapa bulan yang lalu, dan saya hanya akan menjelaskan fungsi bagaimana bridge ini bekerja dari kedua jaringan yang berbeda. Yang pertama itu ada kontrak yang bernama token house atau USDT-nya di jaringan house. Pada jaringan host ini sendiri untuk token pada saat dideploy berjumlah 0 untuk mengatasi inflasi USDT di jaringan host. Dan supply akan bertambah jika ada bridge pada jaringan Amoy. Dan fungsi pada token USDT di jaringan host sendiri sama halnya pada USDT umumnya. Lalu yang kedua ada token Amoy atau USDT-nya Amoy Polygon. Berbeda dengan USDT host. Pada USDT Amoy ini harus memiliki supply atau kita anggap sebagai layer 1 USDT. Untuk kontraknya sendiri mengambil dari USDT BNB atau Binance Smart Chain. Sehingga ketika membuat bridge antara USDT Binance Smart Chain dengan USDT pada jaringan baru, maka kita tidak perlu mendeploy ulang kembali USDT pada jaringan Binance Smart Chain. Karena memang kontraknya sama, tidak ada yang dirubah. Yang ketiga ada bridge host atau smart contract-nya. Bridge pada jaringan host. Kontrak ini memiliki fungsi untuk melakukan burn. Ketika seseorang melakukan transaksi bridge USDT pada jaringan host ke jaringan USDT Amoy, terdapat token address, burn address, dan tax collector. Serta tax fee-nya bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Yang keempat ada bridge Amoy atau smart contract bridge pada jaringan Amoy. Untuk kontrak ini ketika seseorang melakukan bridge, maka USDT ada di lock pada smart contract. Kemudian pada jaringan host, melakukan minting lewat smart contract USDT host. Seperti yang saya bilang agar tidak terjadi inflasi pada jaringan layer 2 atau pada jaringan host. Dan ketika seseorang melakukan bridge pada jaringan host, maka USDT akan di-burn oleh smart contract. Kemudian pada jaringan Amoy, smart contract mengirim USDT kepada address yang melakukan bridge pada jaringan host. Untuk backend menjalankan servernya sendiri, terintegrasi sebuah bot Telegram untuk mengirimkan notifikasi ketika berhasil melakukan bridge pada jaringan host maupun Amoy. Terdapat 2 RPC pada kedua jaringan, yaitu jaringan Amoy dan juga jaringan host. Untuk admin private key harus sama seperti address yang melakukan deploy pada jaringan host ataupun jaringan Amoy. Untuk mengintegrasikan bot Telegram, kalian bisa mengikuti langkah seperti video berikut. Dan jangan lupa tambahkan bot bridge dan juga bot rows untuk mengetahui ID group. Kemudian kalian buka browser dan cari Remix Ethereum. Pada workspace kalian pilih upload folder. Dan untuk source code kontraknya sendiri, saya taruh di deskripsi. Yang pertama yang harus kalian deploy adalah kontrak token terlebih dahulu, karena membutuhkan address smart contract, yang kemudian akan dimasukkan pada bridge contract.
Kemudian kalian masukkan nama token dan juga simbol. Di sini saya memasukkan nama token dengan nama channel ini, karena ini hanyalah testnet, bukan USDT mainnet. Kemudian ketika token berhasil di-deploy, kalian copy address tersebut dan pastekan pada notepad, karena address tersebut akan kita paste juga pada smart contract bridge juga, pada frontend nantinya. Lanjut untuk mendeploy smart contract bridge pada jaringan host. Oh iya, untuk versi Solidity-nya juga kalian sesuaikan dan optimize, kalian centang berjalan di True 200. Kemudian kalian pastikan address token yang kalian sudah deploy pada contract bridge tersebut. Dan ketika sudah kalian deploy, pastikan kalian menyimpan address smart contract bridge tersebut. Lanjut jika sudah melakukan deploy pada jaringan host. Sekarang kita melakukan deploy pada jaringan Amoy. Buka wallet kalian, kemudian pilih jaringan Amoy, dan deploy token Amoy atau USDT Amoy. Di sini jika kalian mengalami address yang tidak terbaca, coba lakukan hal yang sama seperti saya. Transaksi berhasil namun notifikasi pada remix Ethereum tidak muncul, maka kita harus mengambil manual address smart contract dari Explorer.
Seperti sebelumnya kalian copy ke Notepad dan paste juga pada Smart Contract Bridge. Saya di sini mengalami sedikit masalah. PDA hal address yang saya paste sudah benar, entah dari jaringan atau pada airbase, karena saya juga beberapa kali mengganti VPN pada browser saya. Ketika selesai di deploy, pastikan kalian menyimpan address-nya juga pada Notepad. Oh iya, di sini saya lupa untuk melakukan minting token terlebih dahulu pada jaringan Amoy, karena total supply saya isi nol. Jika kalian tidak ingin melakukan minting saat melakukan pada kedua jaringan, testnet rubah angka nol pada total supply dengan jumlah yang kalian inginkan, dengan catatan dihitung dengan 18 desimal. Atau kalian bisa mengikuti cara yang saya lakukan. Dan bagaimana cara menghitung 18 desimal? Semisal kita mengetik angka 1 di awal, kemudian disusul dengan 0 yang berjumlah 18, maka jumlah total supply adalah 1 token. Dan di sini saya menambahkan lagi angka 0 berjumlah 6, maka total supply adalah 1 juta.
Lanjut, di sini kita melakukan copy paste address pada backend. Pastikan kalian tidak salah mengcopy paste address, karena kemungkinan backend akan error jika salah saat melakukan penempatan address. Habis itu, pastikan node yang kalian gunakan adalah node versi 18 dan menggunakan yarn. Namun memakai npm juga tidak masalah, karena saya menggunakan yarn. Jika kalian error pada saat menggunakan npm, gunakanlah yarn, karena sudah ada file yarn.log atau chase untuk mendownload dependencies yang dibutuhkan. Dan untuk menjalan skripnya, kalian ketik node scripts /server.js, kemudian enter. Ketika backend sudah berjalan, lanjut kita ke bagian tahap frontend atau tampilan. Kemudian kalian ketikkan lagi yarn dan tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini saya menutup Chrome karena terasa berat, namun biasanya saya mencoba live memainkan game RDR2 ataupun Resident 4. Remake tidak terlalu berat sambil. Mungkin karena settingan records pada OBS yang belum saya atur lagi. Pastikan juga pada address frontend yang kalian ganti sudah benar-benar tidak ada yang salah. Jika sudah dirasa benar, kemudian jalankan perintah yarn dev pada terminal. Kemudian buka browser lagi dan copy output link pada terminal. Lanjut skip, di sini saya menggunakan wallet Bitget karena terjadi masalah pada MetaMask saya. Pertama, kalian lakukan bridge di layer 1 terlebih dahulu, atau pada jaringan Amoy sebagai contoh layer 1, dan House sebagai layer 2-nya.
karena di jaringan host belum tersedia USDT untuk melakukan bridge. Jika transaksi berhasil, maka bot akan memunculkan sebuah notif. Lanjut, kita pindah ke jaringan host untuk melakukan bridge. Karena kita sudah mempunyai USDT pada jaringan host, untuk kemudian melakukan bridge agar USDT pada jaringan Amoy kembali ke wallet kita. Dan untuk setiap biaya fee, setiap transaksi telah dihitung secara otomatis sesuai estimasi yang keluar. Dan ketika transaksi berhasil, maka bot akan memunculkan kembali notif transaksi telah berhasil. Maaf untuk video ini dikarenakan noise suppressor laptop Kumat Pas Records terpaksa suara remakan. Saya mute dan lebih menggunakan suara AI agar suara yang dihasilkan lebih jelas tidak berdengung karena gangguan dari noise.